Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk melanjutkan tentang persamaan logaritma. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan logaritma yang keempat, 5, dan 6. Langsung saja kita ke persamaan yang keempat, yaitu hx log fx sama dengan hx log gx. Maka nanti penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Di sini yang berupa fungsi itu ada di bagian basis dan numerus. Jadi nanti kita harus memasukkan syarat basis dan syarat numerus. Bahwa basis itu harus lebih dari 0 dan basis tidak boleh sama dengan 1 dan numerus harus lebih dari 0. Karena di sini yang ada fungsinya ada di basis yaitu hx dan numerusnya juga fungsi yaitu fx dan gx gitu ya. Jadi jika di bagian basis dan numerus berupa fungsi, kita masukkan syarat-syarat basis maupun numerus. Langsung saja kita ke contoh soal untuk persamaan yang keempat ini. Ini saya punya persamaan x log 2x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 2. Maka untuk menyelesaikannya, nah, di sini masih belum membentuk persamaan yang keempat. Jadi kita ubah dulu 2 ini menjadi log, bentuk log. Karena di sini basisnya adalah x, maka untuk 2 ini kita ubah ke log, basisnya juga sama x ya. Jadinya x log x pangkat 2. Ini dari sifat logaritma ya, silahkan dilihat lagi. Nah, sekarang sudah sama, basisnya sudah sama-sama x. Dari persamaan yang keempat, jika basisnya sudah sama, maka yang diambil adalah numerusnya, yaitu fx sama dengan gx. Di sini fx-nya adalah 2x kuadrat min 7x plus 6, terus gx-nya x pangkat 2. Terus x pangkat 2-nya kita pindah ruas menjadi 2x kuadrat min x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 0. Bentuk sederhananya x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 0. Untuk mendapatkan nilai x, kita faktorkan. Ketemunya x min 6 kali x min 1, jadi ketemu x sama dengan 6 atau x sama dengan 1. 6 dan 1 ini belum tentu menjadi penyelesaian dalam soal ini ya. Jadi harus kita cek di syarat basis dan numerus, karena basis maupun numerusnya sama-sama berupa fungsi. Kita cek dulu di bagian numerus. Di sini numerusnya ada 2, yaitu 2x kuadrat min 7x plus 6 dan x pangkat 2. Ketika x-nya 1, di numerus 2x kuadrat min 7x plus 6, ternyata hasilnya 1. 1 itu kan lebih dari 0, berarti untuk x sama dengan 1 memenuhi ya. Terus untuk x pangkat 2, ini kan numerusnya ada x pangkat 2, berarti 1 pangkat 2 sama dengan 1. 1 juga lebih dari 0, jadi untuk x sama dengan 1 memenuhi di syarat numerus. Nah, sekarang x sama dengan 6, di numerus 2x kuadrat min 7x plus 6, ternyata hasilnya 36. 36 itu kan lebih dari 0, berarti untuk x sama dengan 6 memenuhi syarat numerus yang pertama. Terus numerus yang kedua itu x pangkat 2, berarti 6 pangkat 2, 36. 36 itu juga lebih dari 0, jadi untuk x sama dengan 6 memenuhi syarat numerus. Nah, ini baru di numerus, kan syaratnya ada 2, syarat numerus dan basis. Sekarang kita masukkan ke basisnya. Ketika x sama dengan 1, ternyata dia tidak memenuhi, karena basisnya kan di sini x. Berarti x sama dengan 1 tidak memenuhi karena syarat basis itu harus lebih dari 0 dan basis tidak boleh sama dengan 1. Sementara nilainya 1, jadi tidak memenuhi. Kalau x sama dengan 6 berarti dia memenuhi syarat basis, yaitu basis lebih dari 0 dan basis tidak boleh sama dengan 1. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya adalah 6 ya. 1 tidak memenuhi karena dia tidak memenuhi syarat basis, walaupun dia memenuhi syarat numerus, ketika syarat basisnya tidak terpenuhi, jadi bukan penyelesaian ya, harus memenuhi kedua syarat. Itu untuk persamaan yang keempat. Persamaan yang kelima bentuknya fx log hx sama dengan gx log hx. Di sini hampir sama dengan persamaan yang keempat. Bedanya kalau yang keempat tadi numerusnya sama,
basisnya sama, numerusnya berbeda. Kalau di kelima ini basisnya berbeda, tapi numerusnya sama. Dan kedua basis maupun numerus sama-sama berupa fungsi ya. Jadi nanti tinggal diambil basisnya aja, karena di sini yang berbeda basisnya ya. Jadi fx sama dengan gx. Kalau yang keempat tadi fx sama dengan gx itu bagian numerus ya. Kalau ini bagian basis, karena di sini numerusnya sama. Ini karena karena persamaan ini basis maupun numerus berupa fungsi semua, jadi nanti sama ya, dimasukkan syarat basis maupun syarat numerusnya. Misalkan saya punya persamaan 2x plus 1 log x plus 5 sama dengan x plus 3 log x plus 5. Tentukan penyelesaiannya. Di sini numerusnya sama-sama x plus 5. Jadi dari persamaan ini kita ambil basisnya aja, bahwa basis 2x plus 1 sama dengan x plus 3. Kita pindah ruas untuk x-nya, dan 1 dipindah ruas ke kanan, jadinya x-nya ketemu 2. Nah, 2 ini belum tentu menjadi penyelesaian, kita cek dulu di syarat basis maupun numerus. Untuk di numerus, karena numerusnya x plus 5, jadinya x plus 5, x-nya diganti 2, berarti 7. 7 lebih dari 0, berarti memenuhi syarat numerus. Untuk basis, kita cek di syarat basis, basisnya kan ada 2, yaitu 2x plus 1 dan x plus 3. Berarti untuk basis 2x plus 1, ketika x-nya 2, hasilnya 5. 5 lebih dari 0 dan bukan sama dengan 1. Jadi memenuhi ya. Kita cek lagi di basis yang kedua, yaitu x plus 3. Berarti 2 tambah 3 itu 5. 5 juga lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya adalah 2. Gitu ya. Jadi ketika basis maupun numerus itu bentuknya fungsi, kita cek dulu di bagian syarat. Jangan lupa. Terus yang keenam ini bentuknya seperti ini nanti dengan menggunakan pemisalan ya. Jadi membentuk suatu persamaan kuadrat. Contohnya jika saya punya 2 log 2x min 2 log x pangkat 3 sama dengan 4. Tentukan x1 kali x2 jika x1 dan x2 itu penyelesaiannya. Kita jawab dulu. Ini 2 log 2x ini pangkat 2 ini kalau ditulis bisa seperti ini ya bentuknya. Jadi untuk kuadratnya log itu bisa ditulis di tengah atau seperti ini. Sama aja maksudnya. Terus ini karena di sini ada pangkat 3, kita turunkan menjadi 3 kali 2 log x min 4 sama dengan 0 ya, berdasarkan sifat logaritma. Nah, ini sudah sama-sama 2 log x. Kita misalkan 2 log x menjadi a sehingga menjadi a pangkat 2 min 3a min 4 sama dengan 0. Kita faktorkan, ketemu a-nya min 1 atau a sama dengan 4. Yang dicari bukan nilai a, tapi nilai x-nya. Tadi kan kita misalkan bahwa 2 log x itu sama dengan a. Jadi ketika a-nya sama dengan negatif 1, itu artinya 2 log x sama dengan min 1. Min 1 kita ubah menjadi bentuk log, jadinya 2 log 2 pangkat negatif 1. 2 pangkat negatif 1 itu artinya setengah ya. Jadi x-nya ketemunya setengah. Atau kalian nanti bisa menggunakan dengan cara pemangkatan juga boleh. Untuk a sama dengan 4, kita dengan pangkat ya kali ini coba. Kalau diubah dalam bentuk pangkat berarti 2 pangkat 4 sama dengan x. Berarti x-nya 16. Karena yang ditanyakan x1 kali x2 berarti setengah kali 16 itu hasilnya 8, gitu ya. Jadi untuk persamaan yang ke-6 itu dengan pemisalan membentuk persamaan kuadrat. Terus dikembalikan lagi tadi yang dimisalkan siapa, itulah x-nya ya. Jangan sampai berhenti di a. Gitu. Itu untuk persamaan ke-4, 5 dan 6. Jika masih bingung silakan diputar kembali videonya. Nah, sekarang ini tugas kalian, coba kalian kerjakan dengan melihat video yang tadi dalam mengerjakan ya. Jika masih bingung, silakan dicoba. Silakan dicoba dulu ya dari persamaan yang ke-4, ke-5, dan ke-6. Sudah? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.